Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jemaah yang muliakan, alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia anugerah yang Allah berikan kepada kita sekalian. Ya, walaupun ungkapan syukur kita ini tentunya tidak sebanding dengan sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita kalau zikir alhamdulillah pada sholat paling banter berapa kali? 33, ya Pak ya? 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu pun belum tentu ya rutin dalam 5 waktu. Ya, betul nggak Pak Ustadz ya? Itu pun kalau dipimpin sama imam. Kalau duhur asar mah nggak tahu tuh. Ya, paling banter 33 pada maghrib, pada subuh atau pada isya. 33 kali 3 berarti 99. Sedangkan nikmat Allah jauh lebih banyak daripada itu, ya. Tapi nggak apa-apa. Walaupun sedikit, setidaknya ungkapan alhamdulillah ini walaupun tidak banyak, yang pertama setidaknya menyenangkan Allah, yang kedua menjadi asbab Allah berikan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita semuanya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang muliakan, memasuki materi selanjutnya yaitu al-maqalah as-saminah, maqalah yang ke-8. Yaitu hadis Nabi berkaitan 3 perkara yang menyelamatkan dan 3 perkara yang membinasakan. Ada 3 perkara yang mengangkat derajat, ada 3 perkara yang menggugurkan dosa. Jadi sebetulnya bahasan kita ini banyak ya, nggak cukup satu pertemuan kali. Jadi ada 3 hal, 3 amalan yang bisa menyelamatkan baik dunia dan akhirat. Yang kedua ada 3 perkara, ada 3 amalan yang kalau kita amalkan bisa mengangkat derajat. Kemudian ada 3 amalan yang bisa menggugurkan dosa dan 3 amalan apa tadi? Yang membinasakan, ya. Ini hadis dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kalau kita mendengar nama Abu Hurairah ini kalau Bapak telisik dari sejarah, ini termasuk periwayat hadis yang terbanyak di antara sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis. Ya, ada 7 periwayat hadis Nabi terbanyak tuh. Nah, nomor pertama yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi adalah Sayyidina Abu Hurairah. Yang paling banyak Pak, nomor 1 itu. Berapa? 5.437 hadis. Ya. Di bawahnya ada Sayyidina Anas, nomor 4 itu Sayyidatuna Aisyah 2210 kira-kira. Tapi intinya yang ingin saya sampaikan adalah bahwasanya Sayyidina Abu Hurairah adalah periwayat hadis terbanyak. Siapa beliau? Beliau ini adalah santri Nabi, Pak. Kalau bahasa kita santri. Nih, kalau bicara tentang Abu Hurairah kita bisa dapat hikmah. Kenapa Abu Hurairah kok meriwayatkan hadis paling banyak? Apa Pak rahasianya? Apa rahasianya? Rahasianya beliau adalah satu-satunya santri, ibarat kalau pesantren, satu-satunya santri yang selalu nempel dengan Nabi, gitu. Nah, hikmahnya kalau nempel ustadz ulama tuh dapat ilmunya banyak, Pak. Itu bicara tentang Abu Hurairah. Ya. Artinya kemanapun Nabi berada di situ ada Abu Hurairah. Ibarat perangko tuh kemana nempel, itu Abu Hurairah. Walaupun Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang paling miskin. Biarpun miskin, tapi Allah kasih kelebihan. Banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antaranya yang ingin disampaikan pada kesempatan malam hari ini yaitu sebuah hadis dari Sayyidina Abu Hurairah. Annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, bahwa dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda,
Apa kata Rasul? Salasun munjiyatun, ada 3 perkara yang menyelamatkan. Wasalasun muhlikatun, ada 3 perkara yang membinasakan. Wasalasun darajatun, ada 3 perkara yang bisa mengangkat derajat. Wasalasu kafaratun, dan ada 3 perkara yang bisa menggugurkan dosa. Masing-masing ada 3 poin. Sekarang kita bahas ya. Poin pertama yaitu 3 perkara yang menyelamatkan. Munjiat artinya menyelamatkan. Ammal munjiyatu, adapun perkara-perkara yang menyelamatkan. Apa saja? Poin pertama adalah khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah. Yaitu memiliki sifat rasa takut kepada Allah fis sirri wal alaniyah, dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan terang-terangan. Di tempat yang sepi atau di tempat yang ramai, tetap takwa kepada Allah. Ya, takwa kepada Allah itu apa sih, Pak? Ya, rasa takut. Kebanyakan kita ini, maaf ya Pak ya, kebanyakan kita itu menampilkan ketakwaan biasanya di depan orang aja, biasanya kelihatan soleh, betul nggak Pak? Kelihatannya alim, kelihatannya ahli ibadah kalau di depan orang. Tapi kalau di belakang orang, tempat yang sepi, oh beda ceritanya, namanya nggak bergajul dari kelakuan itu, ya nggak? Nggak terceruk dari kelakuan itu. Kalau depan istri kita baik, depan tetangga kita baik, wah pokoknya keren dah, pokoknya soleh pisan. Tapi kalau di belakang kita nggak tahu ceritanya tuh. Tapi kalau orang yang pertama adalah orang yang khosyahnya ini takutnya tidak kenal tempat, dimanapun tetap takwa. Kenapa begitu Pak? Karena memang orang yang punya sifat khosyatullah, orang yang memiliki sifat takut kepada Allah, karena dia sadar bahwasanya Allah dimanapun memantau apa yang kita lakukan, melihat, mengamati, mengawasi apapun yang kita lakukan. Betul apa tidak? Iya. Kalau manusia itu kan terbatas, Pak. Kita melihat ketika kita melihat si fulan melakukan sholat, maka kita mengklaim wah orang ini orang soleh. Betul nggak? Ketika melihat si fulan ini melakukan sedekah, terus kita bilang wah orang ini dermawan, kan begitu ya? Ketika orang rajin zikir, wah orang ini ahli zikir. Jadi kita tuh menilai tergantung apa yang kita lihat. Kita menjustifikasi seseorang itu karena apa yang kita lihat, yang nampak depan mata itu yang kita nilai. Sementara kita tidak bisa menilai si fulan di balik layar, kita nggak tahu. Di balik tembok juga nggak ngerti apa yang dia lakukan. Betul nggak Pak? Nah, itulah manusia. Tapi Allah tidak terbatas. Mau ditembokin, nggak ditembokin, mau siang malam, gelap terang, Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Nah, orang yang selamat itu adalah punya sifat takut kepada Allah dimanapun dia berada. Gitu. Jadi solehnya bukan hanya di depan orang, tapi di belakang orang pun, di tempat sendiri pun, dia punya sifat takwa kepada Allah. Itu yang pertama. Ya. Karena tadi dia punya sifat imaniyah, yakin kepada Allah, bahwasanya Allah itu hadir, melihat, mengawasi, mengamati dimanapun kita berada. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya, tambah sedikit ya Pak. Lalu bagaimana Pak Ustadz untuk menghadirkan sifat takwa itu gimana sih? Ya kan? Nah, kalau secara pengertian takwa itu apa sih? Al-intisalu bi awamirillah wasinabun nawahi. Orang takwa itu adalah menjalankan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang dilarang. Tapi pada prakteknya nggak gampang lupa. Ya, ngomongnya gampang, mendefinisikannya sih gampang, tapi mempraktekannya itu nggak gampang. Kenapa? Karena memang seringkali apa ya? Kita tahu bahwasanya sesuatu ini wajib, tapi kadang-kadang kita sering tinggalkan, betul nggak? Padahal itu sesuatu yang sifatnya wajib. Sebaliknya, ada sesuatu yang sifatnya dilarang oleh Allah, malah kita kerjain. Itu sifat kita tuh. Ya. Apa penyebabnya kok bisa begitu? Ada orang yang berani ninggalin kewajiban, bahkan ada yang berani melakukan sesuatu yang diharamkan. Faktornya satu, Pak. Ya, faktornya satu, diantaranya lemahnya ma'rifat dia kepada Allah. Itu faktornya tuh. Apa itu ma'rifat? Ma'rifat itu mengenal.
Coba kalau orang sudah ma'rifatnya sempurna kepada Allah, Pak, tahu sifat-sifat Allah, paling tidak Asmaul Husna kan, itu kan disebutin tuh Asmaul Husna. As-Sami, Al-Basir, Allah tuh maha mendengar, Allah maha melihat. Maka orang kalau sudah mengenal baik dengan Allah, punya sifat ma'rifat, dimanapun dia berada, nggak berani melakukan apapun. Kenapa? Semua dilihat, ditatap oleh Allah. Itu kalau orang punya sifat ma'rifat. Ya, jadi kalau orang nggak berani nyuri karena banyak orang, ya, dia pun tidak akan berani korupsi walaupun nggak ada orang gitu. Para pejabat kalau punya sifat ma'rifat, Pak, oh dijamin negara kita nggak ada yang koruptor, Pak Ustaz, nggak ada yang jadi korupsi tuh. Ya, walaupun ujung-ujungnya apes ketangkap KPK juga. Nah, itu yang ditangkap KPK, Pak, itu mungkin kalau secara persentase mungkin baru 10%-nya tuh, sisanya belum ketangkep. Seandainya seluruh pejabat punya sifat khosyah, punya sifat takut, punya sifat marifat, saya jamin nggak berani tuh. Ya, kenapa orang berani melakukan kesewenang-wenangan, penyalahgunaan dan sebagainya, Pak? Karena memang ada peluang gitu. Pejabat punya peluang untuk korupsi. Karena dia punya jabatan, ada peluang, tahu celah gitu. Oh, nih kayaknya kalau kita ngambil dari sini bisa nih kayaknya nih. Kita manipulasi aja datanya. Betul nggak? Gini-gini caranya, kalau ini gampang dah selesai gini-gini, ada peluang. Lain halnya kalau tukang becak. Tukang becak pernah nggak dengar berita? Tukang becak korupsi triliunan, kita ada nggak? Pernah dengar nggak? Belum pernah ya? Kalau ada beritanya begitu, ajib tuh. Tukang becak apaan tuh? Ya. Jadi yang peluang banget untuk melakukan korupsi ya pejabat. Pasti pejabat tuh. Ya, kenapa ada peluang? Seandainya para pejabat ini punya sifat ma'rifat tadi, dia meyakini bahwasanya Allah punya sifat melihat, menatap, mengawasi dimanapun dia berada, saya yakin nggak berani melakukan apapun. Kenapa? Dia takut Allah melihat. Ya Allah, Pak, ya. Jadi sifat Allah Sami, Allah Alim, Allah Basir. Paling tidak 3 ini ya, Pak, ya, yang Bapak mesti kuasai itu untuk menghadirkan sifat takwa. Allah Sami, Allah Alim, Allah Basir. Allah Sami artinya Allah Maha mendengar. Allah Alim artinya Allah Maha melihat. Allah Basir, Allah Maha mengawasi, menatap. Perusahaan, Pak, perusahaan. Suatu saat gitu komplain lah manajemen. Kenapa ini barang-barang sering hilang ya, begitu kan? Spare part hilang, maka dia bilang, wah ini Pak kemungkinan banyak kali kita yang nyolong kali. Ya, karena kurang pengawasan, apalagi SIP 3. Oke, kalau gitu solusinya Pak, solusinya kita pasang CCTV. Pasang CCTV. Di semua lane dipasang tuh. Semua pojok dipasang, semua sudut dipasang, pasang CCTV. Saking itu orang mau maling mikir-mikir saya kira. Betul nggak, Pak? Mau maling tuh CCTV. Jadi orang merasa terawasi gara-gara apa? Gara-gara CCTV. Begitu pula orang bertakwa. Allah punya CCTV 24 jam itu pernah rusak. Kalau CCTV manusia ada rusaknya, ada errornya, apalagi CCTV kilometer 20 ya udah pasti rusak tuh. Kilometer 50 udah pasti rusak tuh ya. Terus rusak kayak taman. Tapi CCTV-nya Allah nggak pernah rusak. Betul, Pak? Nah, kalau punya sifat satu aja nih, nggak berani kita berbuat macam-macam. Kenapa? Karena Allah Maha melihat. Ini yang menyelamatkan. Subhanallah, kalau kita pegang sifat, Pak, selamat kayaknya. Selamat dari apa? Dari hal-hal yang bisa membinasakan kita ya. Dari hal-hal yang bisa justru merugikan kita sendiri. Kemudian apa yang kedua? Amalan apa yang kedua yang bisa menyelamatkan? Yang kedua al-qasdu fil faqri wal ghina. Amalan yang bisa menyelamatkan al-qasdu fil faqri wal ghina, bersikap sederhana ya, berperilaku sederhana fil faqri wal ghina, dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kaya. Maknanya apa? Maknanya begini, Pak. Orang yang beruntung itu, orang yang selamat itu, dalam keadaan apapun biasa aja deh gitu. Jangan berlebihan. Ketika kaya raya jangan hedonis. Ketika kaya raya jangan sombong. Ketika kaya raya jangan istilahnya sok-sokan. Ketika kaya jangan bermegah-megahan, biasa aja. Ya, duit banyak pun nggak mesti ditonjol-tonjolin. Nah, duit banyak pun nggak mesti diperlihatkan dengan bikin rumah istana, dengan beli mobil yang paling mahal, biar orang lihat, nih saya orang kaya. Orang yang selamat nggak begitu katanya. Biarpun kaya, sederhana, rumahnya sederhana,
pakaian sederhana, mobil sederhana, padahal duitnya mau banyak, 4 triliunan, tapi itu nyirikan gitu. Nggak nyiriin, itu yang selamat tuh begitu. Kenapa dikatakan selamat? Iyalah Pak, banyak terjadi tindak kriminal, sebetulnya karena manusianya sendiri mancing-mancing biasanya. Coba, terjadinya pencopetan, itu gara-gara apa? Khususnya ibu-ibu korbannya tuh. Karena banyak ibu-ibu yang glamor, pakai anting, pakai kalung, apalagi Pak, pakai cincin 10 jari, gelang dipakai, kalung segede pelek dipakai. Lah maling yang gannya juga jadi mikir, wah ini ada mangsa lewat ini. Maka terjadilah pencopetan, pembegalan. Kenapa? Lebay orangnya, mancing-mancing. Tapi kalau orang kaya, duit banyak, sederhana, udah baiklah temu ngalirik, wah itu menjelma miskin, kan gitu kan. Betul nggak? Selamat. Jadi bukan masalah selamat itu aja. Yang paling fatal lagi adalah yang paling utama lagi adalah orang kaya yang sederhana selamat daripada sifat tatu yang nyelamatin. Jadi bahaya itu bukan karena dicopet, Pak. Bahaya itu bukan karena dibegal, diambil hartanya. Bahaya itu ketika manusia sudah punya sifat sombong itu. Sedangkan salah satu dosa sifat yang paling dibenci ke Allah katanya. Kalau orang sudah paling dibenduk Allah, yang paling dibenci sama Allah, nggak ada yang lain kecuali sifat sombong. Kita sudah tahu ceritanya bagaimana iblis laknatullah alaih yang dulunya tinggal di surga diusir gara-gara apa? Kan gara-gara sombong. Iblis diusir dari surga bukan karena dia melakukan maksiat dalam bentuk pembunuhan, zina, enggak, mencuri enggak, korupsi juga enggak. Satu dia gara-gara sombong doang. Nah, orang kaya Pak, kan potensi banget untuk sombong. Kalau miskin, apa yang mau disombongin kira-kira? Betul nggak? Orang kaya sombong jelek, lebih jelek lagi orang miskin sombong. Lucu ya Pak ya, orang miskin sombong ada nggak? Jadi orang kaya itu potensi untuk sombong. Kenapa? Segala-galanya dia punya, harta punya, jabatan dia ada. Punya tuh. Tapi kalau ada orang kaya bersikap sederhana, subhanallah, selamat dia. Hartanya selamat, ya. Maling itu Pak, perampok. Yang diamatin rumah apa? Kan rumah yang bagus. Diamatin, kapan rumah kosong, betul kan? 2 bulan yang lalu kali ya, ada jamaah saya orang Lipo Pak, dia pengusaha. Tiba-tiba telepon dari Jawa, Ustadz saya lagi di Jawa, Pak minta doanya Pak Ustadz katanya. Kenapa? Rumah kami hampir dirampok. Waduh, gitu ya. Terus gimana? Alhamdulillah anak saya selamat walaupun kena bacok tangannya. Sekarang di rumah sakit. Gimana Pak? Iya kali Ustaz, karena rumah saya paling mentereng kali ya. Itu dia ngaku sendiri. Jadi di antara kampung ini, satu kampung rumah dia paling bagus. Bapak sih rumah biasa Pak ya tuh Pak. Gitu kan. Akhirnya kena sentil juga. Jadi terlalu nonjol teing Pak. Rumah di kampung tapi rumahnya gede gitu. Orang Lipo tuh sendiri kan punya aset di sana gitu. Ya, ini satu contoh ya. Jadi penjahat pun akan nyari-nyari mana nu herang gitu. Mana yang halus, mana yang kelihatan potensi ada barang itu yang diambil. Tapi kalau rumah kita sederhana, apalagi semua sederhana, ya insya Allah lah ya akan selamat daripada hal yang tadi. Termasuk yang kedua selamat daripada sifat sombong. Kemudian selain kita sederhana ketika kaya, miskin pun katanya di sini nih. Apa tuh al-qasdu fil fakri, bahkan ketika miskin pun sederhana. Maksudnya gimana sih? Maksudnya kalau kita miskin, kalaupun kita nggak punya apa-apa, jangan lebay, jangan terus tunjukin miskinnya. Kalau orang kaya kan lebay gimana Pak? Mobilnya dibagus-bagusin, rumahnya dimenterengin, pakaian dikeren-kerenin, ya enggak? Jalan pun cangegang, ngerti cangegang Pak? Oh, kos Gatot Kaca lupa nanti. Minggir-minggir, Sultan mau lewat kan begitu Pak? Orang miskin, minggir-minggir gitu Pak. Itu orang kaya begitu. Nah ternyata orang miskin pun ada juga yang lebay. Gimana bentuknya orang miskin lebay Pak? Wah, karena dia miskin maka dia berpakaian supaya kelihatan miskinnya, dicompang-camping, dibolong-bolong, mukanya Pak dimerot-merotin biar kelihatan miskinnya. Itu namanya orang miskin lebay katanya. Nah di sini kalau pengen selamat jadi orang miskin, jadi orang miskin biasa aja. Artinya apa? Walaupun miskin jangan menunjukkan kita miskin, berpakaian normal biasa aja.
Jangan terkesan kita ngemis-ngemis sama orang. Kenapa banyak orang kelihatan miskin? Karena dia meminta sesuatu biar kelihatan. Lihat pengemis-ngemis di jalan, Pak. Bapak jangan kena tipu ya. Kita ini kebanyakan kena prank loh, Pak. Itu pengemis-pengemis itu omsetnya ngalahin karyawan per harinya loh, Pak. Betul apa tidak? Omset mereka itu dengan modal pakaian compang-camping, muka dimerot-merotin, muka dimelas-melasin, itu omsetnya ngalahin Bapak yang jadi karyawan. Kita omset per hari, mohon maaf punten ya Pak, gaji karyawan operator lah dengan UMK Bekasi, berarti hitungan per hari kira-kira berapa jatuhnya? Kira-kira berapa? 100 dan 200-nya? Ada? Ayatnya. Itu pengemis lebih Pak. Itu kan kemarin Departemen Sosial itu ada merilis satu berita bahwa mereka melakukan penyisiran ya. Kalau bahasa kita namanya sweeping ya, apa sih namanya Pak? Apa namanya? Razia. Itu mesti razia. Dikumpulkan di Departemen Sosial, diarahkan untuk apa diberdayakan, dikasih usaha. Rata-rata mereka nolak. Kenapa? Karena gaji saya lebih daripada itu katanya. Itu pengemis, Pak. Ada yang sampai 500 per harinya. Makanya jangan aneh, tampang mereka di kota pengemis, di kampungnya punya rumah gedung. Betul, Pak? Iya, karena omsetnya apa? Kadang-kadang ini si ibu bawa anak-anaknya. Si ibunya mengemis, anaknya juga ngemis. Yang di pojok sana anaknya, yang di pojok sana anaknya. Ya udah, kaya gara-gara nggak. Ini namanya, lihat, ini contoh orang miskin yang menunjukkan kemiskinannya. Dan Allah sudah mengancam, Nabi sudah mengancam, kalau ada orang miskin meminta-minta, maka selamanya dia akan merasa miskin sampai mati. Bahkan nanti ketika hari kiamat, dia akan menghadap Allah dalam keadaan mukanya tanpa ada dagingnya, cuma tengkorak doang. Nauzubillah min. Jadi apa kesimpulan nomor 2 Pak? Kesimpulan kedua, tetap bersikap sederhana aja deh. Allah kasih rezeki kita orang kaya, jadilah orang kaya yang sederhana deh, low profile gitu. Tong nyomong-nyomong ting lah biasa wae. Bergaul seperti biasa. Karena kebanyakan orang kan merasa status sosialnya tinggi, gengsi dengan orang bawah biasanya. Betul nggak? Ada sebagian orang karena merasa kaya raya, orang macam gengsi sholat di Al-Ikhlas, gitu kan? Karena musola bro, saya sholatnya di Istiqlal, contohnya begitu. Ini lebay namanya. Yang namanya sholat di mana baik Pak, betul nggak? Mau di mana? Kayak mau sholat kasih dia sholat. Ini kadang milih-milih. Saya Ustadz kalau sholat di Bekasi di rumah saya nggak biasa Ustadz. Kenapa? Sempit, panas, kecil, lagi sumpek. Gimana sholatnya? Di Istiqlal Pak ada. Ya minimal di masjid mana? Mana Pak? Grand Wisata lah. Milih-milih. Ini namanya orang kaya lebay Pak. Udah nggak usah gitu tamat lah. Begitu pula jadi orang miskin. Jangan menunjukkan kemiskinan, biasa aja. Biasa aja. Ya Allah, saya dapat ilmu ini dari nenek saya Pak. Ya, kita juga dari keluarga miskin gitu. Cuman saya dapat ilmu dari nenek waktu itu. Saya itu akrab banget dengan nenek Pak. Wasilanya saya monok pun dari nenek. Nenek ini rajin ngaji di satu kiai. Saya dari kecil dari usia memojona kerletik-letiknya Pak. Itu digendong sama nenek. Usia 2 tahun, 3 tahun dibawa ke pengajian, tidur di pangkuan nenek itu. Nah, makanya ketika SD pun sebelum beliau wafat, saya dapat wasiat kayak gini. San, pokoknya maneh lulus SD kudu mondok. Kiai eta tah, Kiai Muhyiddin masih ingat aja dengan omongnya. Makanya ketika beliau wafat, saya kelas 4 SD, saya langsung dipondokin karena wasiatnya dipondokin. Nah, ada satu nasihat dari nenek waktu itu. Dia bilang apa? San, walaupun kita miskin, jangan kelihatan miskin. Ingat kata-kata itu. Biarpun kita hidup susah, jangan kelihatan susah. Makanya ketika kalau beli baju kami lebaran nih Pak, saya lebaran nih, itu nggak pernah dikasih barang jelek, pasti yang paling bagus, supaya kamu tidak dihina orang katanya. Subhanallah, ini pelajaran penting ya. Supaya apa? Kalau kita miskin, menunjukkan kemiskinan kita, berarti kita sudah merendahkan diri sendiri. Jaga tuh martabat, betul nggak? Jangan sampai kita dihina orang, walaupun kita miskin. Kita sendiri yang jaga harga diri kita. Soalnya itu yang kedua. Lalu yang ketiga, apa amalan yang menyelamatkan? Al-adlu fir ridha wal ghadab. Tetap bersikap adil fir ridha wal ghadab, dalam kondisi ridha maupun marah. Ini masalah apa namanya ya? Objektif atau subjektif lah bahasanya. Kadang-kadang begini Pak. Kadang-kadang begini. Kita suka menilai orang baik atau buruk tergantung orang yang kita nilai. Kalau dia itu teman kita, maka kita katakan dia baik, walaupun dia salah. Betul nggak Pak? Kebanyakan orang begitu, itu namanya penilaian subjektif. Ya,
Kita menjustifikasi orang itu baik, kenapa? Dia teman kita. Bahkan kadang-kadang salah pun kita belain. Itu namanya subjektif. Tapi kalau orang yang adil, adil itu apa? Adil Pak pengertiannya? Saya udah ngomong dulu ya. Adil itu wad'u syai'in fi makani, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Artinya apa? Hak dibilang hak, batil dibilang batil. Benar ya bilang benar, salah dibilang. Walaupun itu teman kita, kalau dia berbuat salah, katakan itu salah. Itu namanya al-adlu fi ridha wal ghadab. Ya, objektif kalau bahasa kerennya bersikap objektif. Paham kira-kira Pak? Ini yang menyelamatkan. Seandainya ada orang menjustifikasi orang salah jadi benar, itu gara-gara keluarga kita, gara-gara teman kita, justru yang rugi kita nanti. Betul ya? Kita secara tidak langsung telah berbuat dolim. Apa dolim? Dolim itu artinya lawan kata daripada adil. Kalau adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau dolim menempatkan sesuatu bukan pada yang salah dibilang benar, yang benar dibilang. Coba realita hukum sekarang. Yuk kita lihat ya. Hukum di kita kan dipertontonkan secara vulgar, ya. Dipertontonkan secara vulgar, enggak dipakai tedeng aling-aling, terang-terangan dipertontonkan. Semua orang tahu ini si fulan salah, tapi dibela-belain. Dengan segala cara, pengacara dikerahkan dengan modal kekuasaan. Orang udah tahu ini salah, tapi malah bebas. Yang benar malah ditahan. Itu kan dipertontonkan. Nah, hakim yang memegang kasusnya sepertinya dia aman-aman aja di dunia. Tapi lihat, Allah kasih dua hukuman. Apa hukuman dunia? Semua orang akan melaknat orang itu. Laknat eta hakim cenah. Kan gitu Pak. Sudah berbuat dolim ya kan. Eta ustad terbuka salah, eta kiai terbuka salah, di penjara, eta penjahat bakal bebas. Dilaknat sama orang manusia itu, sama semua orang. Di akhirat apalagi sama Allah. Nauzubillahimin. Jadi ketika orang adil itu artinya ya objektif. Salah bilang salah, benar bilang itu yang menyelamatkan. Fa insyaallah orang kayak gini Pak selamat dunia akhirat. Dunianya insyaallah orang pada respect. Wah Pak hakimnya adil luar biasa. Betul nggak Pak? Di akhiratnya apalagi ya, maka dia akan mendapatkan ribet daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kemudian kita masuk poin yang kedua, wasalasun muhlikatun. Ada 3 perkara yang membinasakan, yang menghancurkan. Ini hati-hati nih. Kalau tadi yang di atas mesti kita amalin, kita kerjain. Nah, yang 3 poin ini mesti kita tinggalin sejauh-jauhnya. Kenapa? Karena ini 3 faktor yang bisa merusak, membinasakan, menghancurkan. Fa'amal muhlikat, adapun perkara-perkara yang menghancurkan, membinasakan. Yang pertama Pak, fasyuhun syadid, sifat bakhil yang berlebihan. Sifat bakhil Pak. Non bakhil teh, pelit. Non pelit, koret, non koret, buntut kasiran. Medit. Nah, ini dia nih. Hati-hati. Jadi kalau ada orang punya sifat bakhil, koret, medit dan sebagainya, justru merugikan dia sendiri. Ya. Kemudian timbul pertanyaan, apa sih penyebabnya orang punya sifat bakhil? Apa penyebabnya Pak? Ada yang tahu nggak? Kenapa kadang-kadang timbul sifat bakhil? Mungkin kita sendiri ngecek lah ya, kita sendiri nih. Kenapa kita suka bakhil Pak? Kenapa? Ayo kenapa? Jawab. Nah Pak Ustaz. Pernah nggak kita ngalamin satu kondisi, kayaknya sayang nih. Pernah kayak gitu? Ya, sehingga semestinya kita ngeluarin nggak jadi dikeluarin tuh. Penyebab utamanya orang punya sifat bakhil itu apa Pak? Karena dia merasa memiliki apa yang dia punya. Itu penyebabnya. Karena dia merasa memiliki apa yang dia punya. Seandainya apa yang kita miliki, apapun itu bentuknya, kita rasa ini bukan milik kita, tapi titipan Allah, saya yakin gampang dikeluarin. Gampang banget. Paang contoh, ya. Dapat amanat dari pimpinan, manajemen. Paang, ini ada titipan nih dari perusahaan. Ada uang 10 juta. Tolong ya, kasihkan ke pengurus DKM Alilas, kasihkan ke anak-anak yatim, dititipkan ke Paang. Dibawa tuh duit 10 juta ke sini. Kira-kira langsung laporan ke Pak Ustaz? Lapor. Kenapa langsung dikasih? Karena rumah saya eta teh titipan. Paham kira-kira Pak?
Karena merasa ini amanah titipan, kita nggak usah, ngeri titipan teh, jangan lama-lama takut hilang, langsung set, nggak usah nunggu lama-lama. Karena ini amanah berat 10 juta, mun leungit kumaha. Jadi buru-buru dikeluarin. Nah itu karena kita punya sifat amanah, langsung enteng, nggak ada perasaan berat, nggak ada mikir-mikir, nggak ada perasaan pang. 10 jutanya amatnya, lumayan beli HP nih terbaru nih. Nggak ada begitu. Karena merasa ini duit amanah, langsung dia pong dikeluarkan. Hari ini orang sebetulnya dikasih titipan sama Allah, tapi merasa ini duit orang. Betul nggak? Ini duit saya nih, saya yang kerja, saya yang lembur, saya yang usaha. Ini duit saya. Padahal kalau bicara hakikat itu ya amanah bukan? Titipan bukan? Titipan dari siapa? Ya. Jadi yang bikin berat kita untuk memberi karena punya sifat suhud, pelit, tapi pelit juga boleh, Pak. Ada waktunya kita pelit. Ya, tapi pelit bukan dalam konteks negatif ya. Dalam konteks untuk berhemat ya silahkan. Nggak apa-apa, tujuannya baik untuk menabung boleh. Tapi kalau pelit dalam artian berlebihan, sesuatu yang memang sudah haknya untuk dikeluarkan lantas kita nggak keluarin, wah itu bahaya. Apalagi menyangkut harta ya Pak ya. Ada orang kaya nih, dia punya harta sudah melebihi daripada nisab hartanya. Ya, nisab harta berapa Pak? Kalau emas 85 gram. Kalau per gramnya 1 juta berarti 85 juta. Berarti kalau sudah angka sekian, wajib nggak dikeluarin zakatnya? Kan hukumnya wajib. Hukumnya wajib nih, di berkaitan harta. Nah orang yang suhud sadid adalah orang jangankan yang sunnah Pak, yang wajib aja nggak mau keluarin dia. Ogah mau zakat. Itu namanya suhud sadid. Apalagi yang sifatnya sedekah hukumnya sunnah gitu. Yang wajib aja dia nggak kuat, nggak berani dia. Kenapa? Karena punya sifat suhud sadid. Itu yang merusak ya Pak ya. Gitu. Padahal kalau ngomong memberi, ini memberi ya Pak ya. Kalau kita lihat konteks secara umum, memberi itu nggak mesti selalu dengan materi Pak sebetulnya ya. Nggak selalu dengan materi. Kalau kita bicara tentang amanah Allah itu banyak modelnya. Usia kita amanah bukan? Kesehatan kita amanah bukan? Amanah kan? Jabatan kita amanah bukan? Harta kita amanah bukan? Ilmu amanah bukan? Ayo keluarin itu kalau kita punya. Gitu. Ada orang nanya, jawab semampunya karena ilmu kita amanah. Jangan pelit. Pusat, saya mau nanya. Nanya enak aja. Wani piro. Jangan begitu. Ya karena ilmu ini titipan dari kiai, wasilah. Ajarin, ya udah ajarin. Siapa nanya, jawab. Gitu. Ya. Makanya kalau orang memahami bahwasanya apa yang kita punya ini bukan milik kita Pak, tapi titipan Allah, saya yakin gampang ya. Ada yang minta tenaga, yuk Pak bisa nggak Pak bantu saya nih karena saya nggak paham. Oh ya silakan Pak, apa yang saya bantu? Karena dia paham, itu namanya sedekah itu. Orang yang nggak suhud sadid, nggak pelit-pelit banget. Wah Pak kalau butuh saya, tolong Pak kontak anak buah saya, kita ketemu di kantor ya. Nanti kita ada di dirinya dulu. Wah itu pelit gitu Pak. Ya, ayolah Pak, ilmu yang kita punya jangan jadi komoditi hanya dunia doang, betul nggak? Jadikan komoditi akhirat. Komoditi itu apa Pak? Sesuatu yang bisa ngasih kita keuntungan. Bukan hanya keuntungan dunia, tapi juga keuntungan. Kalau keuntungan dunia doang, kita ada yang minta tolong, lantas kita rupiahkan. Maaf, itu komoditi keuntungan dunia, cuman ketika hidup kita nikmati, mati kita nggak bawa. Tapi kalau kita jadikan potensi ini sebagai komoditi akhirat, Pak, subhanallah, hidup kita dapat berkahnya, mati kita bawa, betul nggak? Nah, ini jadi berpikirnya ke sana ya. Nah, yang jelek ini adalah suhud sadid. Allah kasih amanah, Allah kasih titipan, tapi kita pelit. Nauzubillah. Yang kedua, wahawaun muttabaun, yang menghancurkan, yang membinasakan seseorang. Apa itu? Hawa nafsu yang diperturutkan. Hawa nafsu yang diturutin aja. Sedangkan yang namanya nafsu, ya, sedangkan yang namanya nafsu adalah sesuatu yang mendorong orang untuk melakukan kemaksiatan dan sesuatu yang tidak senang dengan ketaatan, itu nafsu. Ini nafsu itu punya dua sifat ya Pak ya. Nyuruh kita untuk berbuat dosa dan maksiat. Yang kedua nih ngehalangin kita kalau kita berbuat baik, itu nafsu. Nah, saya udah pernah bilang ya, dalam diri kita ini ada dua kekuatan yang saling tarik menarik. Yang pertama kekuatan akal, yang kedua kekuatan nafsu. Dalam hadis muttafaq hadis itu dikatakan
kalau akal itu ditunggangi oleh malaikat, artinya ngajaknya yang baik-baik. Tapi kalau nafsu ditunggangi oleh setan, nyuruh yang jelek-jelek. Ini dua kekuatan ini setiap hari Pak, dimanapun berada itu saling tarik menarik. Kita berada di tengah nih. Ketika datang panggilan akal, maka akal mengatakan, ayo Pak, ini waktunya sholat nih. Itu kata akal, nyuruh yang baik. Hayya 'alas sholat. Akal bisik, Pak, geus wayana sholat. Ayo Pak ke masjid berjamaah. Ketika akal ngebisikin begitu, ini nafsu komentar dia. Udah kayak netizen aja dia langsung komentar dia. Iya enggak? Kata nafsu, jangan Pak, Bapak kan baru datang, baru selonjoran. Ntar dulu lah. Gitu. Pokoknya pinter nafsunya. Santai aja Pak. Dah, usah dijela mau neang moal cenah. Nggak bakalan ngabsen. Udah, Bapak nggak datang juga nggak bakalan begitu musola katanya. Nafsu pinter nggak tuh? Intinya menghalangi kita untuk berjamaah itu nafsu. Jadi ketika ajakan kebaikan datang, secara otomatis ajakan keburukan juga datang pada waktu yang sama. Dan itu saya yakin Bapak ngerasain semua. Betul apa tidak Pak? Ngerasain. Akal ngebisikin, Pak jangan lupa ya, Bapak kan besok gajian, jangan lupa keluarin sedekahnya deh. Kalau belum sanggup, zakatnya. Oh siap, kata kita tuh. Dalam waktu yang sama, itu akal datang juga, ujung-ujung datang deh. Ente mau sedekah, sok kaya lo, WMK. Sok kaya lo, masih miskin. Oh, saya mau wajah-wajah miskin harus sedekah. Itu urusan Pak Haji, itu mah kata si Samsu teh. Dia ngomong berargumentasi, dia cari apa namanya hujah-hujah supaya kita nggak jadi sedekah. Usah sedekah lah. Inti kan masih banyak kebutuhan. Pemajikan hayang beli daster mispolong. Anak-anak minta makanan, minta jalan-jalan. Tuh, kamu juga ini belum beli, ini belum beli. Ini apa? Dari situ diprovokasi. Terjadi sedekah kewai. Tuh, berarti hawaun mutabaun. Hari itu kita sudah memperturutkan hawa nafsu. Yang lebih parahnya lagi bukan hanya menghalangi kita berbuat baik, justru nafsu nyuruh kita berbuat maksiat. Itu yang lebih berat lagi. Contohnya naon Pak? Contohnya gini, punten ya banyak ini orang-orang kantor nih. Orang-orang kantor nih paham lah. Ya, bagaimana dunia kerja ini penuh dengan tantangan dan ujian. Betul tuh Pak? Oh iya Pak Ang ya marketing, paham lah Pak Angnya. Masya Allah. Nih Pak Ang nih marketing ujiannya berat Pak. Berat banget Ustadz Tito nih marketing juga ya. Kalau beliau cocok marketingnya masjid Pak, marketing akhirat. Ya, ini dunia kerja Pak. Karena saya ngomong gini karena saya mantan ya, mantan HRD paham betul ya. Jadi ngerti orang-orang purchasing, orang apa udah paham banget. Ya. Orang-orang kantor itu Masya Allah, ini potensi nafsunya gede banget. Padahal kita dituntut sama perusahaan, ayo Pak, kita kerja profesional. Kata begitu kan? Tanamkan integritas, kejujuran, dan sebagainya. Oh, pokoknya sering ditrainingkan tuh integritas. Tapi prakteknya mah gampang loh Pak. Kadang-kadang ketika dalam satu kondisi, ada peluang. Katakan puntanya marketing nih. Ini Pak Ang nih. Saya nggak nyindir Pak Ang nih, cerita semuanya deh. Ada marketing nih, namanya marketing apa marketing? Kan jualan produk bagaimana orang bisa beli produk kita. Nah, kalau marketing yang nggak tahu agama, punten nih Pak, karena saya ngadepin marketing begitu pernah. Ada marketing yang memaksakan bagaimana produknya dijual, maka datang ke kita, segala cara dia lakukan, walaupun na'udzubillah menawarkan yang haram. Waktu saya di perusahaan di HRD kan, saya pegang asuransi, pegang ini kan, dokumen-dokumen apa itulah gitu. Datang tuh ada satu orang marketing nih, saya nggak sebutin marketing mana. Saking pengen menangnya tender, dia telepon. Pasan, bisa nggak kita ketemu sebentar Pak di luar? Saya bilang, saya bikin SOP, kalau mau ketemu saya di kantor, jam kantor, presentasi di depan teman-teman, bukan depan saya bilang. Ya, nggak Pak, kita minta ketemu berdua. Nggak alamat, nggak sebenarnya Pak. Minta ngobrol berdua, betul nggak? Lama-lama nih orang kekeh, ya udah saya turutin. Tapi saya juga nggak mau kalah karena saya tahu udah ngebaca orang mau nyogok cikeng teh. Geus kabaca ya. Geus kabaca ya gelagatnya. Saya bilang kalau orang benar pasti ketemu di kantor enggak? Di kantor dan disaksikan oleh staf lain ngomongnya tuh. Tapi ini minta berdua. Saya turutin, tapi saya nggak mau kalah juga. Aing mau kalah ya pas maki. Ketemu di mana? Di Solaria, di Leupeut Cikarang. Masih ingat Solaria tuh ya? Nah,
Jam berapa? Jam 6:30, soal jam kerja. Oh, saya datang. Janjinya besok malam hari udah saya siapin Pak, baju gamis, jas, sama imam sama sorban gede. Pas datang solaria saya pakai bajuan kayak gini, udah kayak wali songo aja datang. Pas datang orangnya udah nungguin. Saya datang orangnya itu kayaknya, Pak, Bapak Fulan, iya Pak, nunggu siapa? Hasan. Saya Hasan Basri. Bengong aja dia. Terjadi Pak, alhamdulillah Pak. Subhanallah, ngandar nasi goreng balik langsung. Ah, ini dia. Jadi kadang-kadang, tapi sudah ada bahasa waktu ditelepon. Ada bahasa. Bapak minta berapa persen? Nah dari situ saya udah curiga, ya bakal nyoba kurang ya, gitu ya. Jadi bapak-bapak sekali lagi dimanapun tempat pasti ada potensi, betul nggak? Nafsu kadang-kadang nyuruh kita untuk melakukan hal yang tidak baik. Tapi ingat Pak, kalau orang yang bisa melakukan itu artinya terjebak dengan pelaku ini. Ingat, hari ini mungkin nggak ketahuan, besok nggak ketahuan, tapi suatu saat ada apesnya, betul nggak? Ada istilah pepatah mengatakan sepandai-pandai tupai melompat. Nah, eta ketahuan juga udung. Ya, hati-hati nih. Jadi jangan ikutin lah hawan mutabaun, nafsu yang selalu diikuti. Lalu terakhir, wa ijabul mar'i bi nafsihi. 3, yang bisa merusak, yang bisa menjatuhkan, yang bisa menghancurkan seseorang apa tuh? Ijabul mar'i bi nafsihi, yaitu timbul sifat bangga diri, bangga. Merasa aing-aingna cik seorang jenuh. Ya, orang itu bangga kenapa Pak? Karena ada perasaan merasanya itu loh. Merasa senior, merasa paling pintar, merasa paling kaya, merasa paling ini paling. Nah, merasa paling itunya tuh yang menjadi biang orang jadi bangga. Nah, sekarang gimana caranya untuk menghilangkan sifat bangga diri? Dibalik. Kalau tadi ada orang merasa paling kaya, anggap kita nih paling miskin. Kalau awalnya kita merasa paling pintar, dibalik anggap kita paling bodoh. Betul apa? Jadi kalau perasaan itu dibalik, insya Allah nggak ada perasaan bangga. Yang ada malah kita tawadukil. Tadi saya contohkan orang kaya. Kenapa kok dia bersikap sederhana? Sikapnya, tutur katanya tidak sombong, tapi sederhana. Karena dia merasa apa yang dia punya bukan punya dia, milik saya mah kekayaan juga bohongan Pak, titipan doang, bukan punya saya, cuma punya Allah, ini kebetulan titipin sama saya. Tuh begitu. Kita belajar ya Pak ya. Dari tukang parkir. Bapak sekali-kali, tapi parkirnya jangan parkir di Tegal Danas, itu cocok. Parkirnya di Lipo. Ya, parkirnya di mall Pondok Indah tuh. Masuknya mobil bagus nggak? Kalau Tegal Danas kan mobil mewah Pak. Pak paling pick up ayah nanti. Tapi kalau di mall Pondok Indah, Mall Lipo, mobilnya bagus-bagus. Fortuner, Alphard, ya paling jelek. Apaan salah, mobil saya paling jelek. Pak. Saya asuh. Lihat tuh mukanya si, tadi, tukang parkir. Ketika masuk mobil Alphard, mukanya biasa aja deh. Ketika mobil Lamborghini, biasa Pak, nggak berubah gitu-gitu. Kayaknya wajahnya nggak berubah-ubah. Ya, ngumpul ratusan mobil mewah ngejejer. Lihat mukanya, biasa aja nggak nyombong. Kenapa begitu Pak? Karena merasa, ayo cuma dititipkan doang. Ayo belajar di tukang parkir. Betul apa tidak? Nah, jadi kalau kita ingin menghilangkan sifat ujub, anggap apa yang kita punya bukan milik kita, tapi milik Allah. Tapi yang udah sombongin, nah, orang-orang miskin gitu ya. Baik, ada yang dirahmati Allah, itu dulu 2. Yang pertama 3 perkara yang menyelamatkan. Yang kedua adalah 3 perkara yang membinasakan. 3 perkara di atas kita amalin. 3 perkara yang kedua adalah kita jauh, insya Allah ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah, taufik, inayah untuk bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.